Assalamualaikum, bersama dengan Otis Wai lagi di sini dalam Analisa Saham ICBP. ICBP ini adalah Indoput CBP Sukses Makmur yang produk jualannya adalah Indomie sebagai merek yang sangat terkenal di masyarakat. Juga ada merek Ichi Ocha, Indomelek, dan Citatu. Kemudian ada disclaimer-nya biar keren. Kalau Anda salah beri ya, tanggung sendiri. Kalau Anda nggak beli, kemudian yang lain cuan, ya jangan ngiri. Bisnis CBP ini bergerak dalam sektor produk bermerek konsumen. Mie, susu, makan ringan, bumbu makanan, nutrisi dan makanan khusus dan minuman. Indomie dikenal semua orang, baik dalam negeri maupun jika untuk bekal ke luar negeri bisa membawa Indomie juga di setiap keadaan saat senang maupun saat bokeh. Bisnis ICBP ini itu banyak dari sisi bisnis lainnya, yaitu noodle Indomie itu sendiri, lalu dairy-nya adalah Indomelek, snack food-nya adalah Citato, kemudian food seasoningnya ada Indofood bumbu, kemudian ada nutrition di Promina, dan di beverage ada minuman air kemasan celup atau bahasa kerennya adalah club. Nah, bisa dilihat banyak sekali. Nah, ini banyak sekali. Barangkali ada yang sudah beli untuk dimakan tentu saja. Ini apalagi nih, banyak sekali produknya. Dari banyak produk itu bagaimana sih cara dikelolanya? Nah, ini manajemennya kita bisa lihat diawaki dan dipimpin langsung oleh Bapak Antoni Salim beserta dengan direkturnya yang salah satunya adalah anaknya sendiri, seorang penerus tahta kerajaan bisnis Antoni Salim. Anaknya itu namanya Axton Salim. Kemudian dari sisi manajemen, GCG-nya itu juga sebagai pemegang saham yang cukup banyak. Indoput CBP ini 80%-nya dipegang oleh Indoput yang INDF. Kemudian INDF-nya itu sendiri dipegang 50%-nya oleh First Pacific Company Limited yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Jadi tidak langsung ya 50% kali 80%, sekitar 40% dipegang oleh Pak Antoni Salim. Tentu saja Pak Antoni Salim dalam mengolah itu akan betul-betul melakukan yang terbaik karena ya aset kekayaannya cukup besar ada di Indoput CBP tersebut. Kemudian dalam analisa fundamental tentu saja kita akan melakukan analisa dari sisi omset dan laba-laba. Untuk omsetnya itu cukup besar, di tahun 2016 sudah 34 triliun, kemudian naik 12 triliun menjadi 46 triliun di tahun 2020, dan diharapkan tahun 2025 dengan kenaikan ini dari 34, 35, 38, 42, 46 diharapkan ada kenaikan menjadi ratusan triliun. Mudah-mudahan dapat tercapai di 2025 ataupun di 2030. Kemudian mengapa omset ini kita tunjukkan? Karena dari omset ini yang ada peningkatan dari 34, 35, 38, 40, 46 itu merupakan hasil yang betul-betul ada, dan itu menjadikan labanya itu cukup besar. Dan ini kita langsung aja per sahamnya itu 309, 326, 392, 432, 565, atau dari 309 di tahun 2016 menjadi 565 di tahun 2020, atau terjadi peningkatan sekitar 15% growth dalam waktu 4 tahun dari 309 menjadi 565. Dan 565 ini kalau hitungan harga per sarang menjadikan PR-nya itu 8.500 dibagi 565 atau PR-nya 15. Dan untuk sebuah perusahaan yang mereknya cukup kuat dan masuk kepada perusahaan yang blue chip itu cukup bagus dengan PR 15, dan itu ditentukan oleh risiko masing-masing. Dan kemudian itu kan
Desember 2020. Bagaimana dengan 9 bulan di tahun 2021 ini, di masa yang masih pandemi COVID ini? Ternyata terjadi peningkatan triwulan dari triwulan 3 2020 menjadi triwulan 3 2021, sekitar 9 triliun, yaitu dari 33 triliun menjadi 42 triliun. Kemudian laba berjalan juga meningkat dari 4 triliun menjadi 6 triliun. Kemudian hal ini diharapkan akan menjadi peningkatan di tahun 2021 tanggal 31 Desember. Ini untuk laba persamanya dari 340 menjadi 426. Dan diharapkan dengan adanya peningkatan 426 di 9 bulan pertama itu, yang mudah-mudahan di per 31 Desember 2021 akan melebihi dari laba per saham di 31 Desember 2020 yang 565 ya. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan 600 per lembar saham di 31 Desember 2021. Dan kalau 600 pernya sekitar 8.500 per 600 atau sekitar 14. Dan itu menjadi valuasi dari masing-masing untuk mengambil risiko mau dengan per 14 itu atau tidak. Kemudian untuk laba juga kita dapat gambarkan bahwa growth-nya per 30 September 2001 dibandingkan dengan 30 September 2020 adalah sekitar 426 dibagi 340 atau sekitar 25%. 25% ini growth yang cukup bagus ya, dari 9 bulan pertama 2021 per 9 bulan di 2020 dengan pernya yang tadi sekitar 14 atau 15 tersebut. Kemudian laba itu diharapkan akan terus meningkat diiringi dengan merek Indomie yang demikian kuat, dan kita harapkan sebagai value investor itu berjalan bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang, karena Indomie itu adalah makanan yang enak dan bahkan betul-betul dibutuhkan dalam setiap keadaan. Kemudian kita juga mesti melihat utangnya, karena utang itu adalah tanggungan yang harus kita bayarkan. Jadi walaupun kita punya laba banyak, tapi pasti harus bayar utang juga kan. Dan utang di sini dapat disebutkan bahwa utangnya tersebut itu mengalami peningkatan ya. Peningkatan ini dengan tahun yang sama ini ada peningkatan dari 10 triliun ya, di tahun 2016 menjadi 53 triliun. Ini 2016, 17, 18, 19, 20. Jadi ada peningkatan di tahun 2020 ya, dari 12 triliun di 2019 menjadi 53. Ini tentu saja dengan adanya dari sisi event pengakuisisian Pine Hill, sebuah perusahaan yang cukup besar ya, biar mie-nya itu bisa makin meningkat omsetnya. Kemudian juga di sini kita lihat DER-nya, kita langsung aja dari sisi utangnya ini kan 50 ya, ini 53 ya. Jadi dari sisi utang itu terjadi kesamaan nih. DER itu sekitar debt equity ratio ya. Jadi 53 banding 50 atau 1 banding 1. Dan ini dengan adanya merek Indomie ini yang cukup kuat dan yang labanya itu bisa cukup besar ya. Labanya ini kita lihat ini sekitar cukup besar ya, 7 triliun. Apakah bisa membayar utang yang 50 triliun? Jadi kalau dari sisi utang yang 50 triliun dibagi dengan 7 itu sekitar ada sekitar 8 kali 8 tahun ya, 8 tahun. Tapi tentu saja laba akan meningkat terus-menerus. Dan labanya ini masih 1 banding 1
Jadi ekuitasnya 52, labanya itu ya 50-an juga gitu. Jadi demikian yang dapat di analisa dari ICBP. Kemudian kita lanjut kepada slide yang paling akhir, yaitu resume dan checklist. Nah, mari kita cek bisnis. Oke, cek. Karena apa? Merek Indomie sangat kuat. Manajemen oke, cek. Karena manajemen dipegang oleh pemegang sahamnya juga. Kemudian ketiga, laba-laba. Laba-laba oke, cek. Karena growth-nya cukup tinggi, 15% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian utang, mudah-mudahan sih oke, kita harapkan demikian. DER masih 1:1. Faktor lainnya, ya kita juga memberikan ruang jika ada faktor-faktor yang mungkin kita harus bisa siapkan. Ya, makanya pakai uang dingin dan jangan ngutang dalam membeli saham. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.